Manusia boleh berencana, sebaik apapun. Tapi jangan lupakan satu hal, bahwa hanya Tuhan yang punya wewenang untuk menentukan. Selamat datang, inilah catatan perjalanan. Halo semuanya, selamat pagi. Sekarang jam 3:42. Hari ini kita akan melakukan pendakian ke Gunung Patuha. Kita akan ke Sunan Ibu Sunrise Point, lanjut ke Puncak Rama Gunung Patuha. Jalurnya kita akan ambil lewat Cipanganten, desa Cipanganten. Nanti kita nggak akan lewat Kawah Putih, jadi kita akan trekkingnya mungkin sekitar 1 jam atau sampai 2 jam lah gitu. Siap-siap udah beres, udah mandi, tinggal nunggu Lutfi lagi mandi, nanti dia beres-beres. Tapi di pendakian kali ini nggak berdua sama Lutfi, kita akan ada yang ikut juga, yaitu nanti ada Hani sama Kamil. Jadi nanti dari kosan kita akan berangkat ke rumah Hani dulu di daerah Banjaran. Setelah itu cari sarapan, kita lanjut perjalanan ke Ciwidey. Kita persiapan berangkat dulu guys, karena Ciwidey subuh-subuh dingin. Kita harus pakai jaket. Kita pakai 2 jaket biar gak kedinginan di jalan. Dua-duanya anti angin katanya. Oh iya, logistik juga sudah packing dari semalam. Biasa isinya makanan-makanan ringan. Tapi kali ini kita bawa kompor karena belajar dari pendakian sebelumnya ke Upasil. Kita udah ekspektasi bakal makan di warung, tapi ternyata karena weekday warungnya tutup. Jadi kita bawa kompor sekarang. Masih gelap guys, kita sebentar lagi berangkat. Sekarang jam 4:11. Kita lagi manasin motor dulu biar nggak kaget. Anak-anak, keberangkatan kami ke rumah Hani ini sebetulnya ngaret dari jadwal yang sudah kami buat. Karena tadi portal gang kosan masih ditutup, dan kami berdua tidak punya kuncinya. Biasanya portal baru dibuka setelah subuh, tapi untungnya tadi ada seseorang yang baru pulang entah dari mana, dan dia punya akses kuncinya. Begitu sampai di rumah Hani, tadi kami tidak terlalu berlama-lama, hanya mempersiapkan logistik tambahan, kemudian langsung bergegas. Sarapan sehat, minum susu. Lihatnya yang di sininya ada. 2 meter belok kiri. Dari perjalanan kali ini masih sama Lutfi, dan ini ada 2 personel baru. Dadah tuh dadah. Ini Hani, ini Kadia tuh nih. Ini kami. Di tengah perjalanan, kami teringat sesuatu. Ternyata panci untuk masak air tidak terbawa. Padahal kami sudah membuat manajemen perjalanan dan logistik dengan baik. Tapi yang namanya lupa selalu melekat pada manusia. Alhasil, kami harus membeli panci baru, seadanya saja. Pokoknya yang kami temui di warung Parabot yang sudah buka pagi-pagi.
Masuknya kami ke jalan berbatu ini menandakan sebentar lagi kami akan sampai ke base camp pendakian Sunan Ibu via Cipanganten. Tapi pada saat video ini tayang, jalur ini sudah tidak dipergunakan lagi karena beberapa alasan. Sebagai gantinya, ada jalur resmi lain yang baru dibuka, yaitu via Gunung Sepuh. Bismillah. Alhamdulillah guys, sudah sampai di Masjid Al Barokah Cipanganten. Kita udah sampai di masjid. Sudah parkir motor. Ini Budi sudah beres skincarean. Kacang juga udah beres. Ini Hani dan Kamil, ya bawa tasnya kecil-kecil. Kita repacking dulu, ini tadi dibawain bekal sama mamanya Hani. Nanti kita makan di puncak, mantap. Sarapan dulu guys, bala-bala di kerupukan. Kerupuk nggak ada. Kerupuk dorok-dok ya. Lain kerupuk melarat. Lain aja kerupuk. Mau gorengnya pakai pasirnya. Oke pasir. Pasir hisap. Jangan gorengnya mau ke tanah liat. Nah ini guys yang patokan kalau mau naik ke Sunan Ibu lewat Cipanganten. Patokannya ini Masjid Al Barokah Cipanganten, bisa dicari di Google Maps. Nah, nanti jalannya kayak gini. Nah, ini parkiran motornya. Tadi kita parkir motor di sini. Nanti jalannya ke sana. Oke guys, kita sudah parkir. Sekarang kita mulai jalan. Ini ada personil baru, Hani, di depan ada Kamil. Dan ini anggota tetap catatan perjalanan. Ini kita mulai jalan tuh dari ketinggian 1800-an. 1860 menuju ke ketinggian 2000 berapa gitu. Jadi kita mulai perjalanannya udah lumayan tinggi. Rencana awal kita mulai jalan tuh jam 7 ya kalau sesuai manajemen perjalanan kita. Cuma karena tadi ada kendala, kita terus sarapan santai dulu, jadi baru jalan sekarang jam 7.50. mulai dari sini. Nanti pos tiketnya di depan. Perjalanan kisaran 1-2 jam sampai puncak, entah sampai Sunan Ibu atau sampai puncak Sunan Rama yang Gunung Patuha. Kalau tadi di parkiran situasinya ramai. Untuk di jalur Cipanganten lumayan ramai ya. Ditambah nanti kita akan ketemu yang dari jalur Kawah Putih. Kemungkinan bakal ramai di puncak karena walaupun hari ini weekday, hari Kamis, tapi hari ini lagi libur sekolah. Jadinya banyak yang liburan. Ini jalur pertamanya, kita melewati kebun-kebun warga. Kanan kiri ini kebun stroberi. Cuma belum ada yang matang. Setelah tadi jalur tangga dan tanah, sekarang kita mulai masuk jalur berbatu. Jalur berbatu. Dan menanjak. Mantap Bang. Mantap. Penanda pertama arah Sunan Ibu. 1.500 meter lagi ke sana. Guys, jalur terbuka. Awannya lagi bagus banget. Ya, setelah kurang lebih 1 jam perjalanan karena banyak istirahat juga, sekarang kita masuk jalur terbuka ke kebun teh. Adlon ya. Awannya tinggal harus. Nanti di depan pos tiket.
Setelah dari pos tiket, kita akan jalan di trek terbuka sampai nanti akhirnya masuk lagi ke dalam hutan. Mantap. Ya, setelah 1 jam lebih perjalanan, tapi banyak istirahatnya, kita udah sampai di trek terbuka kebun teh. Tadi di warung Bu Yoyo. Lain, beda deh tahun di pertama. Kita udah ada di ketinggian 2170. 2170. Ya, udah tinggi. Cuaca berangin, mulai gelap. Di puncak juga. Ya, semoga cerah biar kita dapat pemandangan yang bagus. Tapi sejauh ini sih gelap. Tapi kita coba dulu. Yuk, kita lanjut. Baru juga bilang lanjut, malah istirahat. Tapi gak apa-apa, lagi pula kami tidak mengejar apa-apa. Jadi kami tidak perlu buru-buru. Toh kami sudah cukup bahagia dengan isi perjalanannya. Yang penting nanti bisa pulang lagi, selamat sampai rumah. Jam 10:30 kita baru sampai pos tiket. Berarti setelah jalan 2,5 jam ya, karena kita kan santai, banyak istirahat. Tadi di sini kita udah regis resmi untuk biayanya 20.000 per orang via Cipenganten. Kalau lewat Kawah Putih beda lagi. Tinggal 20 menit kata bapak yang jaga. 20. Iya bentar lagi cenah. Boleh diantar semua. 20 menit teh sejam andai. Guys, setelah kita tadi regis, kita lanjut jalan. Kata yang jaganya sih Jangan mencuri. sekitar 20 menit lagi buat sampai ke Sunan Ibu. Terus untuk lanjut ke Sunan Rama, ke puncak Patuhanya 1 jam. Ada turis guys di sana. Ya, sekarang kita masuk lagi ke hutan. Ini pintu rimbanya. Kita masuk lagi ke dalam hutan setelah tadi trek terbuka di perkebunan teh. Tadi kita juga ngelewatin camp area. Terus di sini juga ada lagi camp. Katanya kalau udah masuk hutan sini nggak jauh lagi bakal sampai ke puncak Sunan Ibu. Alhamdulillah sampai ke puncak Sunan Ibu. Wah, terbuka tembok bah. Alhamdulillah. Alhamdulillah guys, sudah sampai puncak Sunan Ibu. Kita jalan dari ketinggian 1960. Sekarang udah ada di ketinggian 2343 mdpl. Dengan jarak tempuh kita 2,5 jam ya, 2,5 jam, tapi banyak istirahat. Kalau nggak istirahat kita 50 menit sampai. 50 menit sampai. Tapi emang jalurnya nanjak terus guys, jadi Agak challenging. ini posisi di puncak Sunan Ibu lagi agak rame. Buat foto juga tuh lagi ngantri. Lucu. Banyak yang mau foto semua. Coba kita lihat ya pemandangannya. Mantap guys. Perlu dicobain ke Sunan Ibu. Tapi harus siapin fisik. Setelah merasa cukup istirahat dan berfoto di puncak Sunan Ibu, kami memutuskan bergeser ke tempat yang lebih sepi untuk makan siang. Dan pada saat itu juga, kami memutuskan akan langsung turun setelah makan dan ngobrol-ngobrol. Kami tidak jadi melanjutkan perjalanan ke puncak Sunan Rama karena cuaca yang mulai gelap dan hari yang sudah terlalu siang. Kebetulan, kami juga memang tidak berencana untuk camp, dan kami tidak mau mengambil risiko pulang kemalaman. Ini kita ada di trek Sunan Ibu menuju ke puncak Sunan Rama atau Gunung Patuha. Nah, puncaknya di sana. Kalau kita lanjut nanti, sekarang kita ada di trek mau
makan dulu. Ya. Karakan guys, mesti Nah. mati. Kita mau makan, tadi udah dibekelin sama mamahnya Hani. Bekal apa nih? Pais ayam. Ini enak banget guys, sumpah demi apapun kalian akan ketagihan. Dan kalian kalau misalkan ketagihan, jangan minta ya, jangan minta lagi ke mama aku karena mama aku ini mah cuman 1 kali aja bikinnya. Spesial jadinya. Spesial. Siap. Lihat nih, lihat nih. Wah. Pais ayam sama nasinya. Nah ini Pais ayam by kawah Mama putihnya. Aan. Pegang dulu. Mana sih? Ini Nah, banyak banget ah. Dah semua. Kita makan dulu. Ini. alhamdulillah guys, kita udah sampai di puncak Sunan Ibu di Gunung Patuha. Tapi kita belum ke puncak Sunan Rama karena kayaknya udah terlalu siang, nanti pulangnya ke sorean. Jadi kita memutuskan untuk di sini aja. Jadi kita buat video ngobrol-ngobrolnya di sini. Kita wawancara dulu peserta baru catatan perjalanan. Di sini ada Kamil, di sini ada Hani. Mil, Enggak mau ah. enggak, aku mau nanya ini aja perjalanan naik ke Sunan Ibu. Tidak Berarti kan ini trekking, bukan trekking pertama kamu kan? Ya, tapi Trekking kesekian kali, cuma untuk naik ke gunung mungkin ya. iya, Pertama kali. kedua kali Pertama ke Batu Kuda. Batu Kuda, Manglayang ya. Kedua Tapi di ke situ sini. mewek. Soalnya panik di situ belum tahu trek. Ya. Jadi jatuh dan di situ teman-temannya kebetulan agak egois ya. Jadi ada yang bucin, jadi yang ditolonginnya itu yang bucin dan yang ditolonginnya itu yang cantik gitu. Iya, iya. Jadi aku pada saat itu ditinggalin, ditolongin tapi dimarahin karena salah menincak tanah yang kotor. Jadi aku mewek. Dan ini trek kedua aku nggak nyangka karena treknya nanjak banget. Iya. Tapi kita harus bersyukur karena nanti kita turunnya mudun. Iya. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Betul. Berarti benar kan sifat seseorang keluar kalau di gunung ya? Iya. Sifat asli seseorang. Di sini gimana? Capek? Capek, cuman terbayar. Terbayar, Cuman ya? pas di Sunan Ibunya enggak, di atasnya soalnya rame banget. Ya, karena ini hari libur jadi rame. Rame enggak expect bakal seramai itu dan sepenuh itu. Jadi nggak bisa menikmati di atasnya. Betul. Padahal kita udah weekday ya. Iya. Ya, tapi bagaimana? Karena lagi libur sekolah. Nanti next Budi mau ke Rinjani, TikTok Rinjani Budi. Dibayarin kita Iya. ulang tahun ke-25. Iya. Meper. Abi mah anak Kamil, bocil. Kenapa Sunan Ibu? Karena Sunan Ibu viral. Iya sih, rame di TikTok. Iya. Tapi aku nggak expect juga di Sunan Ibu ternyata aku menemukan orang-orang yang tidak mau ketemu. Iya. Jadi aduh. Ternyata dunia itu sempit ya, Mil. Ya niat healing malah nggak healing. Gitulah. Ya, begitulah. Kita tanya ini coba. Ini satu orang yang nggak bisa diam dari Dia itu real kayak cacing, lebih dari cacing, tahu gak? Ini pendakian pertama Hani ke Sunan Ibu. Dan fun fact-nya Gunung Patuha itu puncak tertinggi di Bandung Raya gitu. Jadi keren buat Kamil sama Hani. Anjay. Di trekking awal-awalnya sudah langsung ke top Bandung. Resep tuh nih. Resep tuh naik. Terus apa tuh? Berarti Nanti kan kita mau nextnya kemana? Salak. Bukan Salak, di Arjasari teh. oh, Sangar. Iya, Sangar guys. Ya itu dekat rumah aku dan itu pasti akan aku jumpai meskipun treknya katanya naik turun tapi akan aku Terjal daki katanya. ya. karena Ini akan menjadi hobi saya mungkin untuk saat ini ya. Karena menurut saya ini tuh menghilangkan penat tapi menambah beban juga ya di kaki. Contohnya ini kaki saya jadi nggak apa-apa. hareras, tahu nggak hareras terus ini akan jadi hobi baru Hani karena lihat outfitnya udah Udah keren banget. keren banget. Iya, udah Gunung Abi. Kantongnya udah pakai Soalnya- tas gunung. soalnya ada yang ngechat katanya gini kalau nggak keren nggak akan dibawa. Siapa tuh? Kalau nggak keren pokoknya nggak akan dibawa katanya gitu. Dari Budi yang sudah beberapa kali mendaki bareng. Anjay, mendaki bareng nggak Ke tuh bahasanya? lembunya pertama lembu, Lembu. terus kedua kakak Mari ke Upas Hill. Tilu ayeuna ka
Patuha Sunan Ibu. Treknya gimana, Pio? Treknya udah lumayan sih. Lumayan. Agak semangat udah Nanjaknya Nanjak. lebih nanjak daripada Upas ke upas. Upas Hill. Upas Hill walaupun 3 jam perjalanan tapi enak lah gitu. Iya. Jalannya landai, banyak bonusnya. Kalau sini Nanjak. Gak ada bonusnya. sedikit-sedikit bonusnya gitu. Cuma emang puncaknya keren karena pemandangan ke Kawah Putihnya bagus. Cuma ya gitu kalau lagi rame malah pusing karena banyak ini orang. Sunan Ibu udah masuk TikTok guys, jadi viral. Betul. Jadi tetap yang pertama harus disiapin tuh fisik benar, Dan mental. mental apalagi tuh. Jangan pernah meremehkan. Nggak boleh meremehkan gunung atau alam gitu ya. Misalnya kita tahu nih dari TikTok trekking ke sini enak katanya gitu, berapa lama itu. Cuma kan itu kan kata orang yang udah turun, bukan kita yang ngerasainnya sendiri gitu. Iya. Jadi nggak tahu. Mungkin kita ngedengar orang ringan, tapi pas kita karena kita tahu itu kita jadinya kayak ya udah nggak usah persiapan fisik, nggak usah persiapan logistik. Tadi juga kan ada yang katanya ya Sakit. ada yang sakit di jalan gitu karena entah kurang persiapan apa, tapi yang pasti dia nggak bawa logistik yang lengkap kayak P3K kayak gitu. Makanya harus disiapin segala rupa gitu. Seperti biasa karena ini video catatan perjalanan, ini episode ke-3 ke Sunan Ibu Sunrise Point. Setiap perjalanan kita harus punya catatan, kita harus bisa mengambil pelajaran. Untuk perjalanan kali ini aku punya 2 catatan. Apa tuh? Yang pertama, cerita dulu ya. Yang pertama, kita kan udah bikin manajemen perjalanan, termasuk apa aja yang harus dibawa, jam berapa aja kita harus berangkat gitu. Kita kan rencana dari kosan aku tuh berangkat jam 4. Terus ternyata gangnya masih di portal. Terus sampai ke rumah Hani. Terus tiba-tiba di Jalan Raya Banjaran ada macet. Terus kita trekking. Ternyata karena treknya nanjak kita jadi banyak istirahat. Terus karena kelalaian juga kita udah list alat yang harus dibawa, tapi ada satu peralatan kelompok yang lupa nggak kebawa gitu. Terus akhirnya kita cari di pasar, kita beli gitu. Terus apa pelajaran yang bisa diambil? Kita bisa ngerencanain sesuatu tapi tetap Allah yang nentuin. Keren banget. Jadi ya manusia mah cuman bisa berencana, sisanya Allah yang menentukan. Keren guys, Jadinya banyak berubah rencana gitu. Iya. Gak apa-apa, tapi kan memang Abi hidup keren. Iya. harus Abi teh keren pisan guys. berjalan seperti itu. Sip. Yang kedua ini tentang mencari ilmu. Bahwa mencari ilmu tuh tempatnya bisa di mana aja. Salah satunya tadi kita ketika istirahat di warung, si emak warungnya lagi ngobrol, tapi keras ya suaranya. Jadi kita ikut denger juga isi obrolannya tuh tentang apa ya? Tentang inilah pokoknya kayak pengajian gitu ya. Jadi siraman rohani buat kita itu. Jadi kita kan nggak nyangka ya bisa belajar dari apa, tiba-tiba kita istirahat di warung terus kita ngedengerin obrolan orang, kita jadi belajar juga dari situ gitu. Jadi belajar mah ternyata bisa di mana aja gitu, dapatnya ilmunya dari mana aja, tidak memandang tempat dan waktu. Jadi selama kita bisa ambil hikmahnya, kita pelajari, kita dapat ilmu itu. Mantap. Mantap. Best. Itu untuk catatan perjalanan episode 3. Lu dari mana ada nggak dapat apa? Ada satu hal baru yang didapat dari Sunan Ibu. Apa tuh? Ada yang aku cintai sekarang, Apa tuh? yaitu ibu. Wow. Ibu yang melahirkan kesuburan. Banyak anak-anak yang lahir di ibu, tapi ibu yang dalam bentuk lain. Sunan Ibu. Hani dapat apa nih dari perjalanan ini? Dapat nggak? Dapat. Apa? Ya kan aku jadi hobi juga buat Oh, iya. manjak. Hani Iya. akhirnya mulai menemukan hobi Iya, barunya, mencintai alam. mencintai alam. Soalnya mencintai manusia dikecewakan, jadi mendingan mencintai alamnya nggak? Jadi pelajarannya kita itu tidak boleh
berharap kepada manusia. Nah, benar-benar. kata Imam Karena- Syafi'i juga Iya betul. gini, Gimana tuh Kak? gini. Kesel. Jangan terlalu berharap sama manusia, Tuh. karena Tuhan nanti cemburu. Iya, iya. Benar. Lebih baik mencintai ciptaannya yang lain, yaitu gunung ya. Kan Tapi ini berbicara tentang cinta, Kang. Di dalam mitologi Yunani ada beberapa jenis cinta, Kang. Apa Cinta. tuh? apa Yang tuh? pertama ada Pertama, eros. ada cinta eros. Eros itu Cinta yang lahir atas dasar hasrat. hasrat. Contohnya. Contohnya misalkan, kenapa kamu cinta sama dia? Karena dia cantik, karena dia ganteng. Iya. Terbatas pada fisik. Tapi Rollo May pernah menyatakan bahwa eros itu melahirkan kebijaksanaan dan juga keindahan. Jadi ada dua pandangan berbeda. Lalu ada agape. Agape itu cinta tanpa pamrih, Cinta tanpa pamrih. cinta yang tidak bisa dijelaskan. Oh, kayak kenapa kamu cinta sama dia? Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, itu datang dengan sendirinya. Dan cinta eros itu rata-rata tidak lama. Eros. Eros. Karena terbatas didasarkan oleh fisik oleh gitu. fisik, oleh hasrat. Fisik bisa berubah. Kalau yang kedua itu apa? Agape. Agape. Contohnya cinta apa kepada apa? Cinta kita kepada Tuhan Oh, oke. kan sulit untuk dijelaskan. Iya, iya. Mendingan agape berarti ya. Kalau ke manusianya ada nggak? Oh, ada cinta ke sesama manusia itu filia. Filia itu Filia. cinta yang tumbuh karena ada dasar hubungan kekerabatan biasanya. Itu filia. Cinta sama keluarga. Oh, artinya cinta sahabat, teman kayak gitu. Teman. Masuknya filia. Lalu ada maniak. Maniak. Apa tuh? Maniak. Cinta gila ini mah. Cinta monyet. Contohnya Cinta yang tanpa ada batasan. Jadi udah dikecewain, udah disakitin tapi tetap mencintai. toksik. Kalau Toksik, cinta toksik sendiri banget. maksudnya kemana? Kalau cinta cinta sendiri maksudnya kemana? Elon. cinta bertepuk sebelah tangan. Iya kan? Iya. Berarti ada Tuh, udah masih banyak. masih banyak. Cuma yang tadi dibahas ada 4. Ada eros, ada agape, ada filia, Ada sama maniak. maniak. Terakhir, kalau di video sebelumnya alasan mendaki itu ada 2. Yang pertama karena ingin menikmati, yang kedua karena sakit hati. Kalau di pendakian kali ini beda lagi pertanyaannya. Pertanyaan alasan mendakinya. Yang pertama, mendaki karena keindahan alam. Yang kedua, mendaki karena ada luka yang terlalu dalam. Wah. Kalian yang mana? Video kali ini akan ditutup dengan puisi Tanah Basah karya Lutfi Budianto. Aku melihat pohon kaktus yang tumbuh di tengah gurun. Lalu seorang anak datang menebangnya. Kemudian dia mati. Aku melihat pohon sungkai di tengah hutan. Lalu datang seorang ayah, datang membasuhnya. Kemudian dia mati. Aku melihat bunga mawar di atas tanah basah. Lalu datang seorang ibu menyiramnya. Kemudian ia tumbuh. Tanah basah. Anjay. Mantap. Sampai jumpa di video catatan perjalanan berikutnya. Mendaki berikutnya. Dadah. See you.